saya teringat beberapa tahun yang lalu di Aceh ya, muncul kelompok Abraham. Antum pernah dengar? Abraham. Wallahu alam sekarang mereka mungkin sudah mengganti nama dengan nama yang lain. Ya, dia anak nabinya, lupa saya namanya, dia pernah mendatangi kita 2 kali waktu itu. Ya, dan syubhatnya ya, kalau seseorang tidak membentengi dirinya dengan akidah, apalagi hanya sebatas memahami agama dengan akal, sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Dia mengatakan begini, apakah kamu ragu Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mampu segalanya? Apakah kamu ragu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu menciptakan Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kan syubhat kan? Allah itu maha segalanya. Iya. Allah mampu menciptakan 1000 Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya? Iya, permainan-permainan bahasa. Bisa difaham ya? Nah, kira-kira apa jawabannya? Apakah kamu ragu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu menciptakan Nabi setelah Rasulullah? Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 2 iradah. Iradatul kauniyah wa iradah asyariyah. 6. Kita sepakat. Seperti apa yang dia sebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan Nabi 1 juta Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara iradatul syar'iyyah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam Al-Qur'an. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sendiri telah berucap tidak ada nabi setelah beliau. Dan Allah disifati dalam Al-Qur'an, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih dari janjinya. Faham ya? Jadi secara keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah tetapkan pada dirinya tidak ada nabi setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membahas sekarang Allah mampu atau tidak mampu. Allah mampu. Mampu lebih dari itu. Tapi Allah tidak menginginkan, karena Allah telah menetapkan dalam syariatnya tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.